Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu pemain raksasa di industri kelapa sawit Indonesia, PT Sumber Tani Agung Resources. Atau kalau di bursa saham, kodenya itu STAA. Nah, ini dia yang bakal kita bahas. Mulai dari statusnya yang lagi jadi sorotan. Kita bedah operasinya, intip kondisi keuangannya, lihat strategi ke depannya, dan tentunya kita juga akan bahas risiko-risiko yang ada. Ini nih pertanyaan utamanya. Apakah STAA ini cuma sekedar cerita sukses tentang pertumbuhan yang keren banget? Atau jangan-jangan ada sisi lain, semacam peringatan yang tersembunyi di balik semua angka-angka bagus itu? Nah, ini dia paradoksnya. Di satu sisi, kita lihat kan, gambaran produktivitasnya tuh kelihatan masif banget. Tapi, di sisi lain, ada kabar yang cukup mengkhawatirkan. Saham perusahaan ini masuk radar pengawasan Bursa Efek Indonesia karena ada pola transaksi yang dianggap nggak wajar. Oke, biar lebih jelas, kita kenalan dulu deh sama STAA ini. Siapa sih mereka sebenarnya? Jadi ceritanya panjang nih. Akarnya itu udah ada dari tahun 70-an sebagai bisnis kelapa sawit di Sumatera Utara. Terus tahun 1993 resmi berdiri sebagai perusahaan. Nah, lompatan besarnya terjadi di tahun 2022, pas mereka resmi jadi perusahaan publik lewat IPO. Sekarang yuk kita lihat seberapa besar sih skala operasi mereka? Benar-benar dari hulu sampai ke hilir. Lihat deh peta ini. Kelihatan jelas kan jangkauan mereka? Luas banget. Perkebunan dan pabriknya tersebar di 4 provinsi, dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, sampai ke Kalimantan Barat dan Tengah. Totalnya lebih dari 41.000 hektar. Nah, yang bikin mereka kuat itu ini. Mereka mengontrol semuanya, dari A sampai Z. Mulai dari nanam pohon sawitnya, panen, sampai mengolahnya di 9 pabrik jadi CPO dan inti sawit. Nggak berhenti di situ, mereka juga punya pabrik pengolahan hilir buat bikin produk turunan yang harganya lebih tinggi. Ini data yang menarik banget loh. Coba lihat, 75% kebun mereka itu usianya lagi di masa-masa paling produktif. Artinya apa? Artinya, dalam beberapa tahun ke depan, pasokan buah sawit mereka kemungkinan besar akan sangat stabil. Ini penting banget buat produksi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Duitnya. Mari kita bedah kinerja keuangan STAA. Kita lihat di sini, setelah sempat turun di tahun 2023, pendapatan mereka di 2024 langsung rebound dengan kuat. Ini sinyal bagus, artinya penjualan mereka pulih dan bahkan tumbuh lagi. Tapi yang lebih gila lagi itu laba bersihnya. Lihat deh angkanya di 2024. Melonjak drastis, bahkan lebih tinggi dari tahun 2022. Ini performa yang luar biasa sih. Biar lebih kebayang, lonjakan laba bersihnya itu hampir 90%, tepatnya 88% year over year. Angka yang fantastis kan? Kalau kita lihat rasio-rasio kuncinya, kondisi keuangan mereka ini sehat banget. Utangnya rendah dibanding modal, terus kemampuan bayar utang jangka pendeknya juga kuat. Aman lah. Oke, finansialnya kuat. Terus, mereka mau ngapain dengan kekuatan itu? Nah, strategi mereka sangat fokus ke satu hal. Ini dia kata kuncinya, langsung dari CEO-nya, Bapak Mosfli Eng. Mereka lagi jor-joran investasi di pengolahan hilir, mau bangun kilang raksasa dengan kapasitas 2.000 ton per hari. Tujuannya jelas, pasar domestik dan ekspor. Buat yang mungkin belum familiar, hilirisasi itu intinya begini. Daripada cuma jual bahan mentah kayak CPO, mereka mau olah lagi jadi produk jadi. Contohnya minyak goreng. Kenapa? Ya karena margin keuntungannya jelas lebih gede. Tapi, seperti yang kita singgung di awal, cerita pertumbuhan ini nggak semulus itu. Sekarang kita balik lagi ke soal risiko dan bagaimana perusahaan mencoba menyeimbangkannya. Ini dia lampu kuningnya, status UMA atau Unusual Market Activity dari bursa. Ini bukan main-main loh, artinya regulator lagi mengawasi ketat pergerakan saham mereka karena dianggap ada yang janggal. Nah, untuk mengimbangi berita negatif soal resiko ini, STAA juga gencar banget mempromosikan kegiatan sosial atau CSR-nya, mulai dari bantuan pendidikan, lingkungan, sampai kesehatan. Selain itu, mereka juga pamer deretan sertifikasi yang mereka punya. Ini cara mereka bilang ke publik, hey, kami ini berkomitmen sama standar kualitas dan keberlanjutan, baik level nasional maupun internasional. Jadi, kita sampai di simpang jalan. STAA ini punya modal yang kuat banget. Finansial oke, strategi ke depan juga jelas. Tapi di saat yang sama, ada awan kelabu dari pengawasan regulator. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah tata kelola perusahaan mereka bisa mengimbangi pertumbuhan bisnisnya yang super cepat ini? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.